Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Qala wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah, insya Allah judul kultum pagi ini dan 2 minggu ke depan adalah meneladani Rasulullah dalam beristri dan berpoligami. Ayat di atas bila diartikan lebih kurang artinya sebagai berikut: fankihu ma tobalakum minan nisa, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba'a atau 4. Fa in khiftum ala ta'dilu, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, fawahidatan, maka nikahilah seorang saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila ada ustaz atau siapapun yang mengatakan ayo ikuti Rasulullah termasuk dalam beristri atau berpoligami, senang saya. Mengapa? Sebab Allah juga senang kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah. Allah berfirman, "Qul," katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Hanya saja mungkin ada yang belum tahu persis bagaimana yang sesungguhnya Rasul dalam beristri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat duduk dalam diam, merenungi, mentadaburi, menyelami lebih dalam firman Allah surat At-Tahrim ayat 5, Allah memberikan petunjuk kepada hati saya bahwa dalam beristri Rasulullah itu setia dengan istri pertama dan tidak menikah dengan wanita lain hingga istri pertamanya tiada. Saya ulangi, Rasulullah itu setia dengan istri pertama dan tidak menikah dengan wanita lain hingga istri pertamanya tiada. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Quran surat At-Tahrim ayat 5 tadi, di akhir ayat ada kalimat sayyibati wa abghara, artinya yang janda dan yang perawan. Yang kemudian kalimat itu dijelaskan dengan hadis dari Abu Bakar Al-Huzali, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Nabi SAW menemui istri beliau Khadijah yang saat itu beliau sedang sakit dan menjelang wafat. Rasul saat menemui Khadijah berkata, wahai Khadijah, apabila nanti engkau berjumpa dengan madu-madumu, sampaikanlah salamku kepada mereka. Mendengar ucapan Rasul itu, Khadijah kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau pernah menikah sebelum dengan aku? Rasul menjawab, la, tidak pernah Khadijah. Bapak Ibu rahmatullahi Allah, ketika Rasul menjawab la, tidak pernah, Rasul itu sidik, maka benar-benar Rasul itu jujur. Tidak seperti laki-laki sekarang ya.
Ditanya sama seorang gadis misalnya, "Om, apakah sudah punya istri?" Yang mengaku bujangan, tetapi cucunya segudang. Kemudian Rasul berkata, "Tetapi Allah ya Khadijah telah menikahkan aku dengan Maryam binti Imran yang perawan dan Asiyah istri Fir'aun yang janda serta Kalthum saudara perempuan Musa." Bapak Ibu rahmati Allah, sedikit tambahan tentang Ibunda Khadijah. Khadijah itu adalah seorang istri yang lembut, pemalu, rendah hati, dan sangat berbakti kepada suaminya, sehingga Allah yang maha lembut menitipkan salam kepadanya melalui malaikat Jibril. Bahkan Khadijah juga adalah seorang wanita yang diberi kabar gembira kelak telah disiapkan istana oleh Allah di surga. Sekalipun demikian, saat mau meninggal, Khadijah tetap berkata dengan rendah hati, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Bapak Ibu rahmati Allah, sekali lagi, saat mentadaburi ayat tadi, Allah membisikkan ke hati saya bahwa Rasulullah setia dengan istri pertama dan tidak menikah dengan wanita lain hingga istri pertama tiada. Dan tentunya insya Allah ini saya ikuti. Saya yakin kalau ibu-ibu suaminya demikian juga setuju ya. Memang ada ustadz yang kadang-kadang berenang hanya di tepi pantai, ya akhirnya mendapat rumah-rumah kerang yang kecil-kecil itu ya. Ketika membaca Rasulullah istrinya 11, ya sudah, Rasulullah ternyata istrinya banyak. Mungkin juga ada ustadz yang dia berani berenang agak jauh sehingga mendapat rumput laut ya. Rasulullah istrinya 11. Yang pertama itu Khadijah, dia seorang janda. Ada juga yang perawan, Aisyah ternyata. Nah, alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah sebagai angkatan laut. Saya mencoba menyelam lebih dalam menggunakan aqualung dengan oksigen dan alhamdulillah menemukan sebuah mutiara, yaitu Rasulullah setia dengan istri pertama dan tidak menikah dengan wanita lain hingga istri pertamanya tiada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai ayat pembuka, tidak salah sih bapak-bapak beristri lebih dari 1 dan maksimal 4. Hanya saja itu tidak persis seperti Rasulullah. Dan saran saya kalau memang sudah terjadi demikian, cukup diam saja ya. Tidak perlu teriak-teriak atau bangga di depan umum, "Saya adalah orang yang paling meneladani Rasulullah. Istri saya lebih dari 1. Rasul berpoligami." Tidak usah. Sebab ada yang demikian, ternyata yang terjadi kemudian yang pertama, laki-lakinya mati duluan, meninggalkan istri yang banyak dengan segala problematikanya. Yang kedua, kadang istrinya yang pertama malah meminta cerai. Padahal biasanya istri pertama itu betul-betul mendampingi, berjuang suami dalam suka dan duka, dari 0 sampai sukses. Sayang bila sampai kemudian cerai. Dan istri yang kedua sih kebanyakan dia terima bersih suksesnya saja. Walaupun kadang anehnya laki-laki bila sudah ada yang kedua lebih membela yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, karena menikah lagi saat istri pertamanya masih hidup, kadang-kadang juga kemudian istri pertamanya menjadi meninggal duluan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun kita sudah rajin mengaji di sini, membaca juga banyak sekali kitab dan sebagainya, ada baiknya terhadap sesuatu masalah, apalagi yang kita masih ragu, luangkan waktu untuk duduk diam, menatap hati dan bertanya kepada Allah. Allah itu berfirman, "Al-haqqu min rabbika," karena sumber kebenaran itu mutlak hanya dari Allah. Boleh ditambah dan Rasulnya, sebab Allah
berfirman, wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan Rasul itu menurut kemauan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ucapan Nabi Muhammad tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Dan kebenaran dari Allah itu Bapak Ibu lebih sering didapatkan justru saat kita duduk diam dalam sunyi. Karena saat sendiri seperti itu yang ada hanya kita dengan Allah. Pada materi yang lalu mungkin Bapak Ibu masih ingat saya sampaikan, Allah sering memberi petunjuk kepada hambanya melalui hati. Kemudian Allah memiliki wadah-wadah di bumi, yaitu hatinya orang-orang soleh, yaitu hati yang lembut, bersih, yang di dalamnya hanya ada nama Allah. Dan kebanyakan Bapak Ibu kita menyaksikan, khususnya seperti di masa-masa sekarang ini, di zaman akhir seperti ini, pada riuh dan bisingnya kata-kata juga pendapat sekalipun keluar dari lisan para imam, kiai, para pakar, para ahli dan lain sebagainya, tetap semuanya belum tentu benar. Sebab dalam kata-kata atau pendapat selalu ada aku, ada dia, ada mereka. Dalam kata-kata tentang kasus ijazah misalnya, ada Rasulullah, ada Aswan, ada Sylvester, ada polisi dan lain sebagainya. Siapa yang benar? Tentunya yang benar tetap hanya Allah SWT. Dan dalam kata-kata kadang-kadang juga ada suku. Orang Jawa bilang suara ayam itu kukuruyuk. Orang Sunda bilang salah, yang benar kongkorongkong. Datang lagi temannya Pak Pri, orang Madura, bilang bekna kadua salah, sik tepak kukuruno. Dalam kata-kata sering berdasarkan kepentingan, selera, hawa nafsu, suku, kelompok, dan bahkan sering juga diselimuti dusta, ego, rekayasa. Kadang-kadang menggadaikan iman, menjual murah ayat-ayat Allah, dan saat bicara tak lagi percaya bahwa Allah mendengar, Allah melihat, Allah mencatat, dan tak lagi percaya bahwa kelak akan ada hari pengadilan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kembali pada kesimpulan materi hari ini, bahwa Rasul dalam beristri setia dengan istri pertama dan tidak menikah dengan wanita lain hingga istri pertamanya tiada. Untuk bagaimana Rasul berpoligami, dan insya Allah bonusnya bagaimana kaum Hawa bersuami, termasuk saat sudah menjadi janda. Kita tunggu pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah masih memberikan kesempatan hidup untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.